Shalom dan selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Hari ini kita akan merenungkan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan bersama saya PDM Yanti Lim. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita persiapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih untuk hari ini, untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan dan pengharapan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, untuk menjamah kami, sehingga kami boleh dipulihkan, dibangun, dan diberkati oleh pesan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pesan renungan pagi ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 17a yang berbunyi, "Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan." Saya mendapat ayat ini ketika saya menghadapi kesulitan bertahun-tahun yang lalu. Di tengah perjuangan menghadapi penyakit dan pergumulan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kemenangan. Ketika bangsa Israel berubah setia dan meninggalkan Tuhan, mereka diizinkan untuk diserang oleh musuh dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Namun Tuhan teringat dan mendengar doa seruan mereka dan memberikan pesan lewat Yeremia bahwa masih ada harapan bagi masa depan mereka. Hidup di dunia ini tidaklah lepas dari penderitaan, pergumulan, dan masalah. Kadang-kadang masalah itu timbul dari luar dan di luar kendali kita. Bisa terjadi karena orang lain, tapi bisa juga terjadi karena kesalahan dan kelalaian kita sendiri. Kita bisa menjadi sakit karena lalai menjaga kesehatan, dan juga kita bisa menderita karena iri hati dan niat buruk daripada orang lain yang berusaha mencelakakan kita, ataupun karena kesalahan ataupun kelalaian orang lain. Dunia tempat kita tinggal tidak bersih lagi karena banyak virus dan bakteri yang dapat membuat manusia menjadi lemah dan sakit. Kebencian dan kepahitan serta tidak bisa mengampuni orang lain juga bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Apakah Anda saat ini sedang menghadapi kesulitan ataupun orang yang Anda kenal mengalami masalah, penderitaan atau tantangan dalam hal keuangan? Jangan berputus asa karena masih ada harapan untuk hari depan dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Rancangan Tuhan yang diberikan kepada kita bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Mungkin jika Anda berkata, saat ini saya sedang mengalami kesulitan, sepertinya tidak ada harapan lagi, bisnis saya sedang bangkrut, apakah mungkin pulih? Ataupun Anda yang sedang menghadapi satu mujizat kesembuhan dan berkata, kondisi penyakit saat ini seperti sangat terpuruk, apakah saya mungkin sembuh? Ada berita baik. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memberikan kehidupan dan pengharapan. Ayub 14 ayat 7 berkata bahwa karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Pohon saja diberi harapan untuk bertunas kembali, apalagi setiap kita yang percaya. Tuhan tidak pernah bertujuannya buruk bagi umatnya. Dia berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksudkan untuk kita adalah hidup yang berkelimpahan dalam hal kesehatan secara jasmani, rohani, dan jiwani. Dalam hal keselamatan, keamanan, perlindungan, finansial, dan lain sebagainya. Ulangan 8 ayat 18 bahkan mencatat bahwa Tuhan Allah kitalah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Abraham. Galatia 3:7 berkata bahwa kita yang hidup dari iman adalah anak-anak Abraham. Ayat 9 melanjutkan bahwa jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Firman ini digenapi dalam Yesus Kristus. Galatia 3:14 mencatat, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalami penggenapan janji firman Tuhan? Yang pertama, pandang ke dalam, yaitu cek hati dan hidup Anda. Apakah ada dosa, kebencian, dan kepahitan yang harus diselesaikan? Jika ada, lepaskan pengampunan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Minta Tuhan untuk kuduskan dan pulihkan hati kita. Dan jika ada iri hati ataupun kesombongan yang harus dibuang, mohon ampun dan izinkan Tuhan untuk menata hati Anda kembali. Yang serahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Percayalah dalam hatimu dan akuilah bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan Anda. Yang kedua yang harus dilakukan adalah pandang ke atas. Berserulah kepada Tuhan dan andalkan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan atau orang lain. Berharaplah dan percayalah kepada Tuhan, maka Dia yang akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Yeremia 17:14 berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Kata sembuh dalam bahasa Ibrani adalah rafa, yang berarti to mend properly, to heal, to repair, and make whole, to restore the favor, ataupun artinya menjahit secara benar seperti kain yang koyak, menyembuhkan, memperbaiki, dan menjadikan utuh kembali, memulihkan perkenanan Tuhan pada kita. Kata ini berbicara bukan saja tentang kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan banyak hal. Kalau ada rumah tangga yang retak, hubungan yang rusak, bisnis yang gagal, ataupun hal-hal harapan yang tidak terpenuhi, Tuhan sanggup memperbaiki dan memulihkan kembali. Memberikan favor, kemurahan dan perkenanannya, sehingga kita mendapat kemudahan dan pemulihan. Apa yang rusak dan sakit akan dipulihkan kembali. Dia akan memakai orang-orang lain untuk menolong kita. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri akan terkutuk. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah setelah pandang ke dalam dan pandang ke atas, maka yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pandang ke sekeliling. Mintalah orang-orang yang kita kenal untuk berdoa buat kita. Jika kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang juga memerlukan doa, ajaklah mereka untuk berdoa bersama. Matius 18 ayat 20 berkata bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya akan menceritakan satu kesaksian. Sekitar 10 tahun yang lalu, ketika ibu kami harus dirawat dan dioperasi karena mengalami tumor di bagian ususnya, kondisinya sangat tidak baik. Maka selain tumor, ibu kami juga mengalami ada kondisi yang tidak baik di bagian paru-paru dan kelainan yang sedikit di bagian jantung, dan
saraf yang terjepit di punggung. Kami sungguh sangat tertekan dan sungguh-sungguh berdoa memohon pertolongan Tuhan. Selama 1 bulan lebih kami harus merawat dan menjaga ibu di rumah sakit di Penang. Maka saat kami mulai berdoa dan kami juga mengajak orang berdoa. Dan di ruang ICU tempat ibu di mana ibu dirawat, ada juga seorang pasien anak bayi yang harus dioperasi karena mengalami kelainan jantung. Kami melihat bahwa orang tua dan juga kakek dan nenek daripada sang bayi ini dalam keadaan sangat susah dan sedih. Melihat keadaan itu, kami mengajak mereka semua untuk berdoa bersama-sama. Kami berkumpul di satu ruang tunggu dekat ICU dan kami mulai menaikkan doa, pujian dan penyembahan. Setelah berdoa, kami sangat dikuatkan, baik kami maupun juga keluarga sang bayi. Orang tua daripada bayi ini berasa tenang, berserah, dan pasrah apapun yang terjadi. Dan puji Tuhan, ibu kami menjadi sembuh dan setelah melewati proses penyembuhan beberapa bulan. Dan hari ini kami bersyukur karena tangan Tuhan begitu kuat menolong ibu kami boleh sembuh sampai pada hari ini. Ada kuasa di dalam doa bersama. Dalam menantikan jawaban doa dan penggenapan janji firman Tuhan, kita harus bersikap benar karena sikap kita menentukan hasilnya. Apa yang harus kita lakukan saat kita menantikan jawaban doa adalah pertama-tama kita harus tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sikap yang kedua adalah kita harus sabar dan senantiasa bersyukur. Jika proses pemulihan membutuhkan waktu, jangan bersungut-sungut, tapi senantiasalah mengucap syukur dan memperkatakan yang baik. Ada kuasa dalam perkataan. Jangan merasa kecewa jika jawaban atau hasil doa tidak seperti yang kita harapkan ataupun tidak seperti waktu yang kita harapkan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik lebih daripada apa yang kita pikirkan baik. Banyak orang menjadi kecewa dan tersinggung pada Tuhan saat tidak mendapatkan seperti yang mereka ekspektasi. Orang-orang di Nazaret juga menjadi kecewa dan tersinggung dengan keberadaan Yesus. Mereka berkata bahwa, bukankah dia ini anak tukang kayu? Matius 13 ayat 57 mencatat bahwa lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat yang diadakan di situ. Matius pasal 11 ayat 2-6 mencatat bahwa Yohanes Pembaptis harus dipenjarakan karena memberitakan tentang kerajaan Allah. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Itu sebabnya teruslah bersabar dan berharap, karena pengharapan tidak mengecewakan. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki saat kita menantikan jawaban doa adalah kita harus merasa cukup dan rajin beribadah. Jangan serakah dan tetaplah setia beribadah. Saat Tuhan sudah memulihkan finansial dan atau berkat lainnya,
kita harus merasa cukup. Janganlah meninggalkan ibadah untuk mengejar berkat. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 berkata bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada satu rumus ajaib, yaitu ibadah plus rasa cukup sama dengan keuntungan besar. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebagai penutup, saya mau mengajak setiap kita untuk memberi diri kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Tidak cukup hanya berhenti sampai pada kelahiran baru saja, hanya sampai kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Menjadi murid berarti hidup kita harus memberi buah. Setelah kita diberkati, marilah kita hidup untuk menjadi berkat dan memberi buah yang manis dan yang tetap yang dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan, yang memberkati pesan ini dan memeteraikannya di dalam hati kami. Bila firman-Mu ini menjadi hidup dalam setiap kami dan boleh berbuah dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Dan Tuhan, biarlah kami boleh dibangun, dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Kami hamba-Mu berdoa biarlah yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang menderita boleh dihibur, dan yang mengalami kesulitan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa setiap kami boleh memberi diri kami untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Hidup kami boleh berbuah dan menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pesan renungan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.